Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan video observasi mengenai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, terkait dengan topik kemanusiaan, keadilan sosial, dan anti kekerasan. Baik, perkenalkan, saya Syairul Hadi dari program studi pendidikan fisika, dan rekan saya Vika Bunga Lestari, saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan fisika. Saya Lela Azhar Putri dari program studi pendidikan fisika. Saya Meli Mariana dari program studi pendidikan fisika. Saya Rahel Ajustin Sinaga dari program pendidikan fisika. Saya Sumahira dari prodi D3 Akuntansi. Saya Jessica Stefani dari program studi D3 Akuntansi. Saya Fera Fatalija dari program studi D3 Akuntansi. Saya Jovi Natali dari program studi D3 Akuntansi. Baik, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu sila yang sangat penting yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua. Sila ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Nilai kemanusiaan mendorong kita untuk menghormati sesama, menegakkan keadilan, serta bersikap dengan sopan dan beradab dalam pergaulan. Dengan mengamalkan sila kedua, kita tidak hanya menjaga keharmonisan antar diri individu, tetapi juga memperkuat keadilan sosial dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dipertegas dengan adanya kami melakukan observasi dengan mengumpulkan data-data wawancara terkait dengan topik keadilan sosial, kemanusiaan, dan anti kekerasan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Vika Bunga Lestari dan rekan Saya Rahel Ajustin Sinaga. Kami merupakan mahasiswa program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, kami sudah bersama dengan Bapak. Boleh diperkenalkan Pak? Nama saya Isidorus Wahyu Subagio sebagai pengampu dari pendidikan agama Katolik di Unja, ini bagian Fakultas FKIP dan Fakultas Peternakan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan sesi wawancara kepada Bapak Wahyu menganalisis sebuah kasus yang dimana Bapak kasusnya itu di sebuah daerah terjadi bencana banjir besar. Banyak warga kehilangan rumah dan harta benda. Sebagian masyarakat bergerak untuk memberikan bantuan berupa makanan dan pakaian. Namun, ada juga pihak yang justru menaikkan harga kebutuhan pokok saat bencana terjadi. Nah, kami ingin bertanya, menurut Bapak, bagaimana tindakan masyarakat yang membantu korban banjir tersebut mencerminkan nilai kemanusiaan? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus banget ini ya, diberi jawaban. Ya, tanggapan saya terhadap orang-orang yang membantu orang-orang yang terkena bencana banjir itu bagus dilihat dari segi kemanusiaan. Manusia membantu manusia yang lain yang sedang dalam keadaan bencana. Dan ini, kebagusan ini hendaklah disertai dengan keadilan dan juga disertai dengan beradab. Jangan sampai tindakan kemanusiaan yang terhadap orang yang kebanjiran tadi itu tidak berkeadilan. Pilih-pilih mungkin, ini saudara saya bantu, yang bukan saudara saya nggak saya bantu. Ya jadi pilih-pilih, oh ini yang seagama dengan saya bantu, yang tidak seagama tidak saya bantu. Nah, ini berarti tidak adil. Tapi harus berkeadilan. Di samping berkeadilan juga mempunyai rasa empati, kemampuan dirinya. Jangan sampai membantu orang lain sehingga keluarganya malah menjadi kekurangan. Begitu, harus ada prinsip keadilan. Ada prinsip keadilan. Lalu yang berikutnya itu ada prinsip yang disebut dengan prinsip beradab. Jangan sampai kita memberi orang yang sedang dalam keadaan bencana tadi dengan merendahkan, kurang beradab. Dengan saat dilempar mungkin, dengan pandangan yang kurang kasih mungkin, ya dengan kasar mungkin begitu. Bahkan mungkin dengan cara memberinya mungkin dengan dilempar, dengan ditendang gitu. Sekarang baru menjadi sesuatu yang trending ini ya. Ya di pesantren itu yang mengasih makanan pada duit disebarkan saja. Tidak, bagi saya itu tidak berkeadilan dan tidak beradab. Maka memberi bantuan kepada orang yang terkena bencana harus ada prinsip adil dan beradab sebagai manusia.
Cuma sampai meninggalkan keadilan dan meninggalkan keberadaban. Adab tetap dijunjung tinggi, keadilan tetap dijunjung tinggi, dan kemanusiaan jelas karena manusia menolong manusia yang lain, begitu. Ini bagi yang mau menolong. Tolong adabnya, keadilannya dipertimbangkan saat memberikan pertolongan terhadap orang yang terkena bencana. Terima kasih. Di sini saya Heli Mariana dari kelompok 4 dan Ella Andra Putri dan Ibu wakil keluarga dengan Ibu Yuli. Kami ingin mewawancarai Ibu tentang bagaimana tanggapan Ibu tentang bully yang terjadi pada anak-anak yang melanggar sila kedua dari Pancasila. Pertama, apa tanggapan Ibu terhadap kasus yang marak terjadi pada anak-anak yang menjadi korban bully yang melanggar hak asasi manusia? Ini tidak diperbolehkan karena itu tidak bagus ya, tidak sesuai dengan norma kita sebagai warga Indonesia. Pertama dengan kita kedua kaitkan berarti saluran Indonesia karena kita semua sama. Apa tindakan yang akan dilakukan mereka semisal di anak ini jadi korban? Sebaiknya kita laporkan dulu ke pihak sekolah, ya kan, atau ke ya yang membuli itu kan, kita laporkan ke polisi lah dengan barang bukti. Bagaimana Ibu mengajarkan anak Ibu tentang pentingnya empati dan peduli kepada orang lain? Ya, kita harus saling menghormati, saling menghargai, saling bertengkar rasa, tidak boleh jahat dengan sesama. Kita harus punya kasih sayang, empati terhadap sesama. Dengan ditindak ya, tidak sesuai dengan instruksi yang ada, beri pelajaran lah. Aturannya ya, yang kuat yang bisa kita kasih. Anak dia menjadi pelajaran Ya, karena kan tidak boleh seperti itu. Kita semua sama. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 sila kedua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cut Nokfira dengan NIM C0C025036 dari Prodi D3 Akuntansi. Dan saya Jessica Stefani Simbarmata dengan NIM C0C025034 dari Prodi D3 Akuntansi. Di sini kita bakal wawancara mahasiswa dari Universitas Batanghari. Perkenalkan, nama saya Azra Feblita dari Prodi Hukum Universitas Batanghari. Ya. Di sini kita bakal nanyain tentang satu kasus ya teman-teman. Di sini kasusnya tuh tentang misalnya di sebuah sekolah perlakuan guru-guru kepada siswa-siswi yang mempunyai ekonomi di atas sama siswa-siswi atau murid-murid yang mempunyai ekonomi yang sederhana aja atau menengah ke bawah itu perlakuannya berbeda. Di sini kita bakal nanyain pendapat kakak ini tentang sistem pendidikan di sekolah itu, di lingkungan pendidikan itu seperti apa. Menurut aku sistem pendidikan seperti ini sangat merugikan untuk siswa menengah ke bawah ya, karena sangat tidak adil bagi mereka. Sekolah itu harusnya tempat kita belajar sama rata. Semua siswa berhak mendapatkan fasilitas apapun itu, dan bukannya malah dibeda-bedakan karena masalah ekonomi. Dan menurut saya itu tuh sangat tidak adil bagi siswa yang menengah ke bawah, tetapi malah mengistimewakan siswa yang ekonominya ke atas. Ya. Nah, menurut kakaknya nih, apa aja sih bentuk nyata keadilan sosial di masyarakat kita ini? Menurut saya bentuk nyata keadilan sosial di masyarakat kita ini seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Tetapi masih juga sering masyarakat menengah ke bawah itu mendapatkan fasilitas yang kurang layak karena mungkin dibeda-bedakan dari segi faktor ekonomi. Menurut kakak nih, bagaimana cara menerapkan keadilan sosial di lingkungan kampus ataupun lingkungan sekolah?
Menurut saya, cara menerapkan keadilan sosial di lingkungan kampus itu tidak bisa terpatok dari satu orang, tetapi semua pihak harus benar-benar terbuka dan nggak bisa sama dalam status sosial. Bisa ditambah dengan program beasiswa, kegiatan bareng lintas kelas sosial juga bisa bantu mengurangi kesenjangan sosial tersebut. Nah, kita mau nanya Kak, apa sih dampak yang timbul kalau keadilan sosial itu tidak ditegakkan? Kalau dibiarkan terus-menerus, hal itu bisa menjadi konflik sosial, munculnya rasa iri dan diskriminasi. Orang jadi kehilangan motivasi kepada dirinya sendiri. Kalau misalnya tetap dibiarkan terus-menerus, bakal bisa menuruni standar kualitas pendidikan kita di negeri ini. Yang terakhir nih Kak, menurut Kakak, apa langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial? Menurut saya, pemerintah harus lebih tegas dalam membuat aturan dan bukan hanya sekedar janji saja. Misalnya memperbaiki akses pendidikan yang sangat bisa dikatakan buruk sekarang ini, dan diawasi penyaluran bantuan biar tepat sasaran, dan dorongan ekonomi rakyat kecil, bukan cuma pengusaha besar. Selamat siang, perkenalkan nama saya Angel Pinky Natari, saya dari program studi D3 Akuntansi, dan nama saya Serana Nisa Tarigan dari program studi D3 Akuntansi. Nah, dan di sini kami akan mewawancarai narasumber kami. Jadi di sini kami mau mewawancarai tentang topiknya penilaian keadilan sosial. Jadi ada kasus di sebuah sekolah itu terdapat perbedaan perlakuan antara siswa kaya dan siswa yang keluarganya sederhana, dan siswa kaya tersebut sering mendapatkan perhatian lebih dari guru dan juga fasilitas yang lebih baik, sedangkan siswa yang kurang itu merasa dirinya tersingkirkan gitu. Jadi kami ada beberapa pertanyaan nih. Menurut Ibu, bagaimana pandangan Anda terhadap kasus ketidakadilan di lingkungan pendidikan seperti kasus tersebut? Kasus ini juga sudah terjadi dari zaman dulu ya, di mana guru selalu memprioritaskan siswa yang ekonominya menengah ke atas dan membedakan siswa yang ekonominya ke bawah. Menurut saya seharusnya dalam dunia pendidikan, di mana seorang pendidik yang harusnya mendidik tidak boleh melakukan hal tersebut. Justru seharusnya dunia pendidikan mengajarkan bagaimana namanya kesetaraan dan bagaimana namanya toleransi dan tenggang rasa, sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang damai dan aman. Terus menurut Ibu nih, apa saja sih bentuk nyata keadilan sosial di masyarakat? Bentuk nyatanya adalah saling membantu dong antara sesama manusia gitu, tidak tebang pilih. Oh, saya akan membantu yang orang kaya aja deh, karena saya kan orang kaya, tidak demikian. Jadi harus berbaur supaya bisa tercipta yang namanya kerukunan dalam masyarakat. Nah, dan pertanyaan selanjutnya, apa dampak yang timbul bila keadilan sosial itu tidak ditegakkan di lingkungan Di lingkungan sekolah pastinya akan terjadi namanya perpecahan. Orang tua murid yang satu dengan yang lain pastinya akan bersuara meminta keadilan, dan jika tidak terjadi keadilan tersebut, maka bisa saja sekolah itu ataupun sekolah-sekolah yang lain tidak akan mendapatkan keutuhan dalam sekolahnya, atau bisa saja nanti jadinya malah ada ini sekolah khusus orang kaya saja, ini sekolah khusus orang miskin, jadi terjadi perpecahan. Seharusnya tidak demikian. Sebenarnya perbedaan itulah yang membuat suatu keseimbangan bisa terjadi. Dan pertanyaan terakhir, menurut Ibu, apa langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial tersebut? Langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah, menurut saya, dengan menyamaratakan dari segi seragam, sepatu, dan atribut-atribut sekolah lah gitu kan. Karena kan dari atribut sekolah aja kalau misalnya tidak bisa disamaratakan, bisa terlihat mana yang lebih, mana yang kurang gitu. Jadi dari situnya dulu dibenahi, kemudian tiap tenaga pendidiknya itu tetap harus di training supaya mereka bisa lebih netral, lebih mengedepankan memberikan pendidikan, bukan karena ada maunya di belakang. Kadang-kadang kan ada guru, aku mau berbuat baik pada anak A supaya aku bisa mendapatkan izin dari orang tuanya karena mereka. Terima kasih, Bu. Jadi, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang. Saya Sairul Hadi. Saya merupakan mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika.
Jadi kedatangan saya menemui Abang, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai sila kedua Pancasila, Bang. Baik, sebelumnya boleh saya tahu nama dan umur Abang? Oke, kalau nama saya Abdul Rahman Sidik, orang-orang akan memanggil saya Sidik. Dan alhamdulillahnya sekarang saya berusia 25 tahun dan aktif sebagai pendamping produk halal di satu lembaga di Universitas Jambi juga. Sama kayak Anda juga seperti itu. Oke. Jadi langsung saja, seperti yang kita tahu di masyarakat itu ada namanya ketidakadilan sosial. Seperti halnya, contohnya tuh seperti di pelosok ada sekolah yang fasilitasnya jauh lebih kurang daripada fasilitas di sekolah di kota, Bang. Jadi saya ingin bertanya, apa sih penyebab masih adanya ketidakadilan sosial dalam masyarakat, Bang? Oke, baik. Sebenarnya kalau kita ngomongin ketidakadilan itu banyak faktor, Mas Sahrul. Kamunya di mana, Mas Sahrul? Dari Kerinci. Oh, Kerinci. Berarti kayak gambaran sudah tergambar lah di daerah masing-masing seperti itu ya. Iya. Jadi yang pertama itu bisa kita katakan itu dari faktor struktural, dari kepemimpinan. Biasanya ada diskriminasi atau memang batasan-batasan anggaran yang diberikan kepada daerah. Sehingga fasilitas, kalau kita gambarkan, fasilitas di kota dan di daerah atau di pelosok itu sangat berbeda. Maka itu akan berdampak nanti ke sumber daya yang akan dihasilkan. Maka yang pertama bisa kita katakan bahwasanya penyebab ketidakadilan di masyarakat khususnya di daerah itu adalah satu, secara struktural. Kemudian secara internal, dari internal ini bagaimana? Ternyata ada keegoisan dari pemerintah daerah misalnya, yang enggan mengusahakan fasilitas daerahnya untuk infrastrukturnya ditambah. Kemudian mungkin ya, mohon maaf nih, mungkin pejabatnya yang tidak mau mengusahakan bagaimana supaya daerah atau kampungnya ini fasilitasnya terpenuhi. Oh, berarti dari internal dan juga kepemimpinan. Iya, betul. Struktural itu bisa kita katakan dari tataran presiden, pemerintah pusat, kemudian di tataran pemerintah provinsi. Oke, baik. Jadi untuk yang kedua, seperti yang kita tahu, Abang mungkin pernah nonton sepak bola, Bang? Ya. Biasanya tuh kalau di kabupaten atau provinsi itu biasanya terjadi pada saat final, Bang. Saat tuan rumah ataupun pendatang melakukan pertandingan final, biasanya kalau pendatang yang menang itu adanya terjadi kericuhan, Bang. Nah, itu menunjukkan bahwa penyelesaian masalah dengan kekerasan, Bang. Jadi pendapat Abang bagaimana sih cara mengatasi penyelesaian masalah itu dengan kekerasan kita hilangkan, Bang? Oke. Soalnya kalau kita ngomongin kekerasan dalam menyelesaikan masalah, ya itu nggak tepat ya. Dari sudut pandang manapun, dari angle manapun, menyelesaikan permasalahan dengan cara kekerasan tidak tepat. Tapi balik lagi, ternyata kejadian tersebut tidak hanya terjadi mungkin di kampung Sahrul, di kampung Abang juga seperti itu kadang. Ketika tuan rumah kalah, dia marah, ricuh, cari permasalahan. Ternyata itu tuh yang harus diperbaiki adalah SDM di daerah itu tadi. Makanya yang muncul dari pertanyaan pertama, fasilitas yang tidak terpenuhi mengakibatkan SDM yang tidak terpenuhi juga. Maka egoisme, hilangnya empati, kemudian tidak bisa mengontrol emosi, egois daerah lah intinya yang menang, itu tidak tepat. Maka kalau ngomongin menyelesaikan masalah, karena kita kalau sudah di masyarakat itu Mas Sahrul, itu sifatnya plural. Kalau kita ini kan homogen, mahasiswa tuh berpikirnya kalau diajak nyelesain masalah secara kepala dingin bisa. Tapi kalau sudah di masyarakat itu beda ceritanya. Mereka ada yang mungkin ada yang tamatan SD, ada yang tidak sekolah sama sekali. Maka perbedaan itu istilahnya kericuhan itu sebenarnya tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita minimalisir. Dari mana? Dari kepala desanya membuat program kepemudaan yang dimana itu membina kalangan pemuda untuk bagaimana supaya kondisi emosinya tidak mudah tergoyahkan, kemudian sportivitas dalam olahraga itu tidak hanya egois menang, tapi egois bagaimana bertanding secara sportif seperti itu. Dari hasil observasi yang telah kami lakukan, kami dapat menarik kesimpulan yaitu
Sila kedua Pancasila itu menegaskan bahwa setiap manusia memiliki derajat dan hak yang sama. Sila ini mengajarkan pentingnya menjunjung nilai kemanusiaan, menegakkan keadilan sosial, serta menolak segala bentuk kekerasan. Dengan menerapkannya, kita dapat membangun kehidupan yang damai, adil, dan beradab dalam masyarakat. Baik teman-teman, itu tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4 yang membahas sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.